Santapan Harian, Sabtu, 22 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-48. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga 11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami bertelut, merendahkan hati dan siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin. Hakim-Hakim 20 ayat 1-11. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, "Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi." Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, "Aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu." Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, "Seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1.000, 1.000 orang dari tiap-tiap 10.000, untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea, Benyamin, setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel." Demikian orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Sahabat Santapan Harian, berani mengakui kesalahan merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terkadang kita tidak sadar telah melakukan sebuah kesalahan. Akibatnya, kita begitu mengotot sehingga merugikan banyak orang karena kesalahan tersebut. Nas yang kita baca hari ini menunjukkan perang saudara antara orang Israel dengan orang Benyamin. Bisa dikatakan penyebabnya adalah adanya dua pihak yang telah melakukan kesalahan, namun mereka tidak menyadarinya. Kesalahan pertama adalah orang Lewi yang memotong jenazah gundiknya menjadi 12 bagian dan mengirimkannya kepada tiap suku Israel. Orang Lewi ini tidak melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Pasalnya, ia sendiri yang menyerahkannya untuk dipakai banyak orang. Kesalahan kedua datang dari orang Benyamin. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada orang-orang dursila dari sukunya yang telah berbuat kejahatan. Mengakui kesalahan adalah sebuah keberanian besar. Andaikan orang Lewi itu berani mengatakan kebenaran dan orang Benyamin juga mau mengakui kesalahan, perang saudara ini tidak akan terjadi. Akibat dari kesalahan ini, banyak sekali orang yang terbunuh dari kedua belah pihak. Cara hidup orang-orang pada masa itu sudah begitu bobrok dan tidak lagi melibatkan Tuhan.
Dampaknya semua orang merasa diri sebagai orang yang benar. Bagaimana kita hari ini? Bagaimana reaksi kita saat melakukan kesalahan? Apakah kita mau mengakuinya? Pengakuan itu adalah bentuk penerimaan bahwa kita adalah manusia lemah dan sering melakukan kesalahan. Selain itu, kita juga harus terus bersandar dan bertanya kepada Allah mengenai kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber dan standar kebenaran. Jadi untuk mengetahui salah atau benarnya tindakan, kita harus berkaca pada Sang Sumber kebenaran melalui firman-Nya. Dengan sujud menyembah kepadanya, mari kita memohon bimbingan Tuhan agar terus mengarahkan hidup kepada firman-Nya sebagai sumber kebenaran. Cara hidup yang bobrok tidak perlu ditiru. Kita mesti jujur. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang bagi kami. Bimbinglah kami ya Kristus. Di dalam terang sabda-Mu Yesus, kami memohon. Amin.